Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ananda sekalian, bertemu lagi bersama Pak Ardi. Kita buka pada hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke ananda sekalian, hari ini kita akan belajar soal-soal tentang perbandingan. Soal-soal tentang perbandingan ini banyak, tapi Pak Ardi akan menjelaskan sebagian soal. Jadi soalnya kalau di buku itu dari halaman 20 sampai 21. Jadi yang paling penting di perbandingan ini Anda sekalian, kita yang pertama harus lihat ada tadi di sini. Nah, rumus ya. Ada rumus jumlah, ada rumus selisih. Gimana sih caranya nanti kita bahas. Terus juga ada perbandingan. Kalau perbandingan, contoh soal perbandingan ditanya bandingkan atau perbandingan, maka yang harus kita jawab A per B atau A banding B. Mudah kok. Kita lihat ya. Contoh soal yang pertama. Umur ayah 48 tahun, sedangkan umur ibu 42 tahun. Berapakah perbandingan umur ayah dengan umur ibu? Nah, di sini pertanyaannya adalah berapakah perbandingan? Nah, ingat kata kuncinya perbandingan. Apabila perbandingan artinya kita tinggal menyederhanakan dua bilangan itu. Ini contoh ya, kita diketahui umur ayahnya 48 tahun, kemudian umur ibu 42 tahun. Yang ditanya perbandingannya, maka kita buat dulu 48 dibanding 48 banding 42. Kita lihat, nah ini disederhanakan. Maksud disederhanakan adalah sama-sama dibagi. Sama-sama dibagi angka yang bisa membagi 48 dan 42. 48 dengan 42. Artinya ini sama-sama bisa dibagi dengan 6. 48 dibagi 6 itu hasilnya 8. 42 dibagi dengan 6 itu hasilnya 7. Jadi 8 per 7. Dapat disimpulkan bahwa jadi perbandingan umur ayah dan umur ibu adalah 8 banding 7. Mudah kan? Jadi ingat kata kuncinya perbandingan itu ya. Kalau ada kata-kata soalnya perbandingan, maka dicari penyederhanaannya. A banding B. Di sini 8 banding 7. Oke Ananda. Itu banyak tipe soalnya. Nomor 1, kemudian tipe soal nomor 2, kemudian tipe soal nomor 5. Nah, kalian bisa juga mengerjakannya nanti kalau yang tidak ada jawaban di sini. Kemudian tipe soal nomor 8 tentang perbandingan ini. Jadi, yang pertama cari 48 dibanding 42, kemudian disederhanakan. Selanjutnya contoh soal nomor 2, halaman 20 ini. Untuk acara ulang tahun Citra, ibu telah menyiapkan 30 balon. Untuk acara ulang tahun Citra, ibu telah menyiapkan 30 balon. Sebanyak 12 balon berwarna merah muda, sisanya berwarna putih. Berapa perbandingan banyak balon merah muda dengan balon putih? Nah, ini masih sama di sini. Ada kata-kata perbandingan. Apabila ada kata-kata perbandingan, maka nanti kita jawabnya A banding B. Seperti itu. Jawabnya adalah A banding B. Jawab. Kita diketahui dulu balon seluruhnya 30 buah nih. Sedangkan balon berwarna merah muda itu 12 buah. Nah, sisanya berwarna putih. Kita tinggal kurangkan ya. 30 dikurang 12 sama dengan 18 buah. Jadi perbandingannya 12 banding 18. Kemudian apa yang dilakukan? Kita sederhanakan ya, benar. 12 dibanding 18. Sama-sama dibagi 6 juga ini. 12 dibagi 6 itu 2. 18 dibagi 3 itu 18 dibagi 6 itu 3. Jadi perbandingannya 2 banding 3. Jadi perbandingan balon berwarna merah muda dan berwarna putih adalah 2 banding 3. Nah, seperti itu. Mudah kan Ananda?
Baik Ananda, selanjutnya soal nomor 3. Coba dilihat soal nomor 3. Perbandingan banyak pengunjung dewasa dan anak-anak di suatu kebun binatang pada hari Minggu adalah 4:5. Jika pengunjung dewasa sebanyak 496 orang, berapa banyak pengunjung anak-anak? Nah, di sini Anda sekalian, kita lihat perbandingannya sudah diketahui 4:5 nih. Perbandingannya sudah diketahui 4:5. Kemudian pengunjung dewasa itu 496 orang. Maka apa yang harus kita lakukan? Mencari berapa banyak pengunjung anak-anak. Caranya adalah, nah ini sebenarnya banyak caranya, tapi kalau Bapak di sini kita lihat A per B sama dengan C per D. A itu untuk perbandingan pengunjung dewasa. Nah, ini C ini ya, C besar, D ini D besar. Nah, A per B sama dengan C per D. A ini pembandingan pengunjung dewasa, B ini perbandingan pengunjung anak-anak. Lihat, A-nya itu 4, B-nya itu 5. Jangan kebalik. 4 ini untuk dewasa, kemudian 5 ini untuk anak-anak. Begitu pula orangnya. Nah, orangnya 496 orang itu adalah pengunjung dewasa. Maka pengunjung dewasa ini diletakkan di C. Bukan D. Kalau D ini untuk pengunjung anak-anak, maka 496 dibanding per D. Nah, kemudian caranya adalah dikali silang 4. Nah, lihat sini, 4 dikali D itu, kemudian 5 dikali 496. Hasilnya adalah kalau dikali silang 4 dikali D sama dengan 496 dikali 5. Nah, maka D sama dengan 496 dikali 5 dibagi 4. 496 dikali 5 dibagi 4, hasilnya 620. Maka banyak pengunjung anak-anak adalah 620 orang. Nah, seperti itu Ananda ya. Seperti itu Ananda. Jadi berapa banyak pengunjung anak-anak? 620 orang, didapat dari perkalian silang. A per B ditambah C per D. A kecil dengan B kecil ini untuk perbandingan. Seperti itu. Nah, C dengan D ini untuk jumlah orangnya. Mudah-mudahan kalian mengerti. Banyak ini tipe-tipe soalnya lagi. Dan yang terakhir, Bapak hanya membahas 4 soal ya. Yang terakhir adalah tentang rumus yang sebenarnya itu. Nah, ini nomor 9. Kita lihat yang nomor 9 ya Ananda. Nomor 9 itu selisih umur Bayu dan Made adalah 9 tahun. Jika perbandingan umur mereka adalah 5:8, tentukan umur mereka masing-masing. Kita lihat di sini rumusnya, rumus jumlah dan rumus selisih. Maka yang kita pakai adalah rumus selisih. Nah, selisih, atau biar kalian nggak bingung seperti ini. Kita lihat selisihnya 9 tahun tuh, 9 tahun. Kemudian perbandingannya 5:8. Ditanya umur mereka masing-masing. Kita lihat Bayu, umur Bayu sama dengan, lihat 5 dengan 8. Perbandingan yang mana yang umur Bayu? Perbandingan 5. 5 taruh 5 per 8 dikurang 5. Seperti itu. Dikali dengan selisih. Selisihnya 9. Maka 5 dikali 9 itu 45. 8 dikurang 5 itu 3. 45 dibagi 3 sama dengan 15. Selanjutnya umur Made itu 8. Umur Made itu kita lihat tadi 8 perbandingannya, dikurang 8 dikurang 5 dikali 9, sama selisihnya. Tadi 5, sekarang 8. Lihat di perbandingan. Kita lihat 8 kali 9 itu 72. 72 dibagi 3. 3 didapat dari 8 dikurang 5. Maka 72 dibagi 3 adalah 24 tahun. Jadi umur mereka masing-masing, umur Bayu 15 tahun dan umur Made adalah 24 tahun. Nah, seperti itu. Jadi itulah Ananda, untuk hari ini ada 4 soal awal ya. Nomor 1, nomor 2,
kemudian nomor 3, dan yang terakhir nomor 9 tentang perbandingan ya. Kemudian selisih. Nah, jumlahnya nanti kita akan cari lagi jenis-jenis tipe soal yang tentang jumlah seperti itu. Mudah-mudahan kalian mengerti. Perbanyak latihan soal di rumah ya. Dilatih terus soal-soal tentang ujian akhir bab 1 itu, karena siapa tahu nanti ada yang masuk pada saat PTS nanti. Oke Ananda, itu saja dari Pak Ardi. Kita tutup dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Pak Ardi akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.